Oke, selamat bertemu buat anak-anak Ibu kelas 12. Ibu kembali masuk dalam mata pelajaran biologi untuk kelas 12 ya. Ibu rasa sudah tidak asing lagi karena sudah kelas 11 pun hampir kita sudah bertemu dan ini masih tetap juga bertemu gitu untuk kelas 12. Jadi untuk kelas 12 ini nanti kita mempelajari biologi untuk bab yang pertama itu namanya lah pertumbuhan dan perkembangan gitu ya. Nah, jadi kita lanjutkan saja. Nama Ibu udah ada di sini ya. Oke, untuk menyingkat waktu kita langsung saja untuk anak Ibu perhatikan. Bab pertama itulah pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan gitu ya. Oke, apa isinya kita lihat. Nah, jadi standar kompetensinya itu adalah untuk pertumbuhan dan perkembangan bab pertama ini itu melakukan percobaan pertumbuhan pada tumbuhan. Ini bisa dilakukan kalau kita di laboratorium atau bisa juga secara mandiri ya. Secara kompetensi dasarnya merencanakan percobaan pengaruh faktor luar terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Jadi juga sebenarnya bisa dilakukan di masing-masing rumah gitu ya. Nanti Ibu akan kasih. Nah, yang berikutnya materinya adalah nanti apa isinya itu, apa itu pertumbuhan perkembangan, pengertian ya, baru faktor yang mempengaruhi pertumbuhan perkembangan, baru ada proses perkecambahan dan baru ada namanya macam-macam hormon-hormon yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tersebut. Jadi itulah materi isi daripada pertumbuhan dan perkembangan tersebut. Nah, ya, oke. Nah, kita masuk ke pengertiannya, definisinya kita mulai saja langsung. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai pertumbuhan dan perkembangan, mungkin dulu sudah juga kita pelajari waktu kelas 7 ya, ada sedikit ciri-ciri makhluk hidup. Jadi kalau dikatakan pertumbuhan, itu adalah merupakan proses pertambahan tinggi atau pertambahan besar dan bersifat irreversible, tidak bisa kembali ke bentuk semula, tapi dapat bisa diukur perubahan itu atau namanya bersifat dikatakan kuantitatif gitu ya. Jadi 1 meter, 2 meter, nampak hari ini 1 cm, minggu depan mungkin sudah 5 cm tingginya gitu. Jadi itu dia. Jadi peristiwa pertumbuhan itu adalah peristiwa perubahan biologis yang terjadi pada makhluk hidup yang ditandai dengan adanya penambahan ukuran tadi 1 cm, 2 cm. Bersifat irreversible, tidak bisa kembali ke bentuk semula. Kemarin 1 cm, bulan depan 10 cm, nggak bisa kembalikan ke 1 cm gitu. Itu maksudnya irreversible. Nah, kalau perkembangan itu adalah perubahan biologis yang terjadi pada makhluk hidup yang ditandai dengan perubahan sifat. Tidak dapat diukur gitu ya, perubahan sifat. Warnanya mungkin udah semakin hijau dia gitu kan. Warnanya sudah berubah, udah semakin tua gitu. Nah, itu adalah perkembangannya. Dan pada tumbuhan tandai dengan kemampuan tumbuhan menghasilkan gamet. Proses pembentukan berarti dia sudah masa remaja. Kalau pada bisa dikatakan pada waktu pembentukan alat kelamin itulah masa perkembangan pembentukan bunga. Itu adalah gamet ya, gamet jantan, gamet betina. Bunga buah merupakan tanda kedewasaan. Jadi buktinya adanya proses perkembangan itu mulai terbentuk alat-alat reproduksi pada tumbuh-tumbuhan itu maksudnya. Nah, seperti itu ya. Jadi dia bersifat tidak dapat diukur gitu dan dia bersifat reversible, bisa kembali ke bentuk semula. Terbentuk bunga, habis bunga lagi. Terbentuk buah, habis buah, muncul lagi buah. Gitu itu maksudnya. Nah, ya. Nah, yang berikutnya adalah pertumbuhan itu kalau kita lihat pada tumbuh-tumbuhan itu adalah diawali oleh yang namanya proses perkecambahan, pertumbuhan perkembangan itu kalau pada tumbuhan. Jadi biji itu akan mengalami proses perubahan, itu nanti akan membentuk suatu perkecambahan. Gitu. Jadi perkecambahan itu terjadi pertama adanya suatu biji yang ditempatkan di suatu daerah yang di tempat yang lembab yang memiliki kadar air, karena kadar air itu nanti memicu yang namanya aktivasi daripada suatu enzim. Jadi mengaktifkan suatu enzim di mana enzim itu nanti berfungsi untuk melakukan proses metabolisme dalam biji itu nanti sel-sel yang melakukan metabolisme terbentuk energi itulah nanti yang dipakai untuk melakukan proses yang namanya pembelahan sel. Karena perlu ATP energi, jadi terjadi pembelahan sel dalam biji sehingga nanti embrio itu akan tumbuh. Jadi misalnya kalau ada di sana sel pembentuk embrio sel pembentuk daun, maka nanti itu akan terjadi pembelahan membentuk daun gitu. Jadi sel-sel yang membentuk daun terjadi pembelahan, sel-sel pembentukan akar juga akan mulai pembelahan, sel pembentukan daripada batangnya gitu. Jadi artinya embrio itu akan terbentuk secara sempurna nanti di sana ketika dia sudah memiliki sel yang membelah, di mana sel membelah itu perlu energi, itu maksudnya. Nah, baru
setelah dia berkecambah, maka nanti kalau kita tinjau perkecambahan itu dia ada beberapa istilahnya bisa dikatakan ada di situ nanti dia beberapa jenis gitu tipe perkecambahannya ada 2 jenis ya. Ada nanti dikatakan perkecambahannya perkecambahan epigeal, ada juga perkecambahan hipogeal. Jadi kalau perkecambahan epigeal ini itu nanti bisa kita tinjau dari kotiledon yang berada di atas permukaan tanah. Kalau kita tanam bijinya, maka kotiledon itu di atas tanah gitu. Itu namanya epigeal. Jadi contohnya itu pada tumbuhan dikotil. Misalnya ini. Nah, ini kan kotiledon tadi. Nah, kotiledon. Nah, keping biji. Jadi kalau kita tanam tadi dalam tanah, dia nanti akan terangkat ke atas. Ini udah naik kotiledonnya. Nah, epikotelnya juga naik, epikotel calon daun nanti bisa belum mula. Jadi dia itu akan naik ke atas gitu. Itu adalah perkecambahan epigeal. Jadi kalau nampak biji naik kotiledonnya itu adalah tipe perkecambahan epigeal. Tapi kalau nanti misalnya ditanam gitu kan, ini keping biji kayak ini kan tetap di dalam dia. Nah, itu namanya perkecambahan hipogeal. Keping biji itu sama hipokotilnya itu nanti tetap di dalam tanah gitu, tidak terangkat ke atas. Nah, jadi kotiledonnya tadi ini tetap di dalam tanah ya. Yang naik itu hanya epikotilnya saja gitu. Oke. Hipokotilnya tetap di bawah. Kalau ini kita lihat ini kan, ini dia hipokotilnya sudah naik ke atas dia. Hipokotilnya naik ke atas, kotiledon naik ke atas, epikotilnya juga naik ke atas. Jadi itu adalah ciri-ciri perkecambahan epigeal dan yang inilah ciri-ciri perkecambahan hipogeal. Jadi udah bisa dibedakan. Ini biasanya kalau hipogeal itu pada tumbuhan monokotil berkeping biji satu kayak padi, jagung, kelapa gitu. Nah, yang berikutnya adalah kita lihat di sini. Nah, kalau setelah dia setelah daripada tumbuhan itu mengalami proses perkecambahan, ya maka dia akan semakin besar gitu, makin tinggi atau makin besar. Nah, makin tinggi atau makin besar itulah namanya pertumbuhan primer atau pertumbuhan sekunder. Ketika dia makin tinggi, itulah namanya pertumbuhan primer. Ketika dia makin besar atau pertumbuhan ke samping terjadi pada tumbuhan perkecambahan itu tadi, itu namanya pertumbuhan dikatakan sekunder gitu. Jadi ada dua, satu pertumbuhan primer makin tinggi, pertumbuhan ke samping namanya pertumbuhan sekunder gitu ya. Kalau kita lihat di sini nanti ada perbedaannya. Nah, kalau untuk pertumbuhan primer di sini nanti itu misalnya ini contohkan pada akar. Itu pada akar ya. Kalau pertumbuhan primer itu sebenarnya terjadi dia dari dua tempat, satu di ujung batang di pucuk, satu di ujung akar. Jadi pembelahan sel-sel ujung akar itu menyebabkan akar itu makin panjang, pembelahan sel-sel daripada ujung daun itu, ujung batang itu akan menyebabkan batang semakin tinggi, itu pertumbuhan primer. Jadi sel ujung-ujung itu namanya sel afikal gitu, sel afikal ya. Jadi kalau kita lihatkan di sini lah meristem primer pada akar ya, ini bagian akar anatominya, ini daerah diferensiasi ya, ini adalah daerah pemanjangan ya, ini adalah daerah pembelahan, disinilah daerah meristem itu, karena arti kata meristem adalah suatu jaringan yang selnya selalu membelah gitu ya. Dengan bertambahnya sel itu terjadi makin banyak selnya, makin tinggilah dia gitu. Itulah meristem primer. Bertambah selnya makin besarlah dia, itulah meristem sekunder gitu. Jadi pertumbuhan primer itu diawali dari adanya pembelahan sel di daerah jaringan meristem atau daerah pembelahan sel seperti itu. Jadi kalau pada akar ini dekat dengan tudung akar, jadi sini membelah selnya, daerah pembelahan sel ini, maka akar itu nanti akan makin panjang. Jadi bukan di pangkalnya, di ujungnya gitu, di ujungnya daerah meristem itu gitu ya. Nah, daerah pertumbuhan dan perkembangan itu diawali oleh pembelahan meristem ya, dan pemanjangan dan elokasi. Jadi membelah dulu selnya, baru sel itu memanjang, baik itu di batang maupun di akar. Baru terjadi proses diferensiasi, pendewasaan, perubahan sifat dan fungsi daripada sel itu. Jadi ini adalah tahap daripada pertumbuhan primer, baik di ujung batang maupun di ujung akar. Ya, itu dia. Nah, itu dia. Nah, kita lanjut. Ini pertumbuhan sekunder. Jadi perbedaannya adalah kalau untuk pertumbuhan sekunder di sini maka dia itu kalau tadi membelah, Ibu bilang sel afikal di ujung batang dan ujung akar, itu yang membuat dia makin tinggi, akar sama batangnya gitu. Nah, kalau untuk pembesaran ke samping atau pertumbuhan sekunder ini itu karena adanya aktivitas pembelahan sel kambium. Jadi batang itu ada sel kambiumnya, membelah dia
membentuk xilem atau floem ya. Kalau dia keluar dia akan membentuk yang namanya floem, kalau ke dalam membentuk xilem. Itulah pertambahan xilem floem itulah yang membuat batang itu semakin besar gitu. Jadi pertumbuhan disebabkan aktivitas jaringan kambium yang bersifat meristem berlangsung di titik tumbuh sekunder yaitu kambium. Kambium atau vaskular. Nah, vaskular dan kambium vaskular itu pembuluh xilem dan floem tadi seperti itu kira-kira. Nah, menghasilkan pertumbuhan membesar atau diameter ke samping atau pertumbuhan lateral. Nah, jadi kalau kita lihat gambarnya di sini, maka ini adalah batang dipotong secara melintang, ini adalah batang dikotil ya. Nah, batang dikotil kalau kita lihatkan di sini, nah maka ini adalah dia ini ada bagian paling luar lah. Floem sekunder ini bagian paling luar, baru nanti agak inilah kambiumnya. Nah, baru setelah floem maka kita ketemu dengan di sini ada xilem. Xilem ini ada xilem. Nah, inilah xilem sekunder ya, xilem sekunder. Baru ini agak paling dalam adalah xilem primer. Nah, jadi dia sebelah luarnya sekunder, sebelah dalamnya primer gitu. Jadi ini juga floem sekunder, nanti ada juga ini floem sekunder sebelah luar, baru sebelah dalamnya nanti itu ada juga. Nah, itu namanya adalah floem primer. Begitu juga dengan xilem, sebelah dalam namanya xilem primer, sebelah luar namanya xilem sekunder gitu. Nah, jadi nanti di sini aktivitas antara ini ada lingkaran, ini ada agak-agak hitam-hitam dia ya, inilah lingkaran tahunan. Jadi lingkaran tahunan itu terbentuk karena aktivitas daripada pembelahan kambium membentuk xilem tadi gitu. Nah, jadi membentuk xilem dan membentuk floem. Jadi istilahnya kalau xilem kambium itu membelah, dia membentuk xilem, membentuk xilem ke arah dalam, membentuk floem ke luar, maka dia terjadilah pertambahan jumlah diameter batang itu gitu. Karena adanya pembelahan sel kambium tadi gitu. Cuman nanti dia jumlah daripada xilem primer, xilem dan floem yang dihasilkan itu yang untuk membentuk jaringan xilem tadi kan kambium itu membelah kan dibentuk xilem gitu ya, xilem. Nah, jadi xilem itu nanti dia itu kan makin banyak. Dia jumlahnya itu yang dihasilkan ketika kondisi banyak air dengan tidak banyak air itu tidak sama gitu. Makanya nanti dia besar xilem yang dihasilkan dari pembelahan kambium itu untuk setiap tahun itu tidak akan sama. Karena dalam satu tahun itu juga diprediksikan itu kan tidak sama. Kadang ada musim kemarau, banyak air, sedikit air. Kadang ada musim penghujan, itu banyak air. Jadi karena kondisi air yang berbeda untuk setiap waktu di dalam satu tahun itu yang menyebabkan nanti diameter xilem yang dihasilkan dari pembelahan kambium itu dia tidak sama. Jadi berbeda-beda lah lingkaran-lingkaran di situ gitu. Itulah namanya lingkaran tahunan. Makanya kalau kita potong batang yang besar, batang berkayu itu ada garis-garis. Itulah diameter xilem tadi yang berbeda-beda karena kondisi air yang diterima juga berbeda gitu. Jadi lingkaran tahunan itu dibentuk karena adanya pembelahan daripada sel kambium atau karena adanya pembelahan sel pada jaringan meristem sekunder, bukan pada jaringan meristem primer. Jadi itu harus diingat ya. Itu dia. Nah, ini kalau dia pada batang dikotil. Nah, sudah. Jadi kalau pada batang dikotil herbaceous atau batang yang batang herba itu yang berair gitu ya. Jadi ini kalau kita lihat misalnya ini dia xilem, ini dia kambium yang bulat, baru ini dia sebelah luar itulah floem, sebelah dalamnya adalah xilem gitu. Nah, cuman kalau dia yang berkayu itu, yang herbaceous itu tidak ada terbentuk yang namanya lingkaran tahunannya itu tidak ada gitu ya. Beda seperti dengan yang berkayu seperti ini. Dikotil yang berkayu jadi terbentuk nanti lingkaran tahunannya. Nah, baru kalau monokotil itu memang tidak ada lingkaran tahunannya, itu kan terlihat nggak ada. Ya, jadi dia pertumbuhan membesar ke samping itu tidak ada. Dia ukurannya dari bawah sampai atas itu sama gitu. Karena memang meristem sekundernya itu tidak ada. Kalau untuk yang monokotil ini gitu ya. Jadi pertumbuhan meristem sekunder tadi itu ada pada tumbuhan yang memiliki dikotil intravaskular ya atau kambium vaskular seperti misalnya dikotil berkayu tadi plus dengan satu lagi adalah tumbuhan gimnosperma. Jadi mereka itu punya itu dua-dua ada meristem lateral namanya atau meristem sekunder yang menyebabkan terjadi pembesaran daripada batang tersebut. Jadi kalau dia yang memiliki meristem sekunder ini ukuran batangnya dari bawah ke atas itu tidak akan sama. Beda dengan yang
tidak punya gitu. Yang tidak punya meristem sekunder itu ukuran batangnya dari bawah sampai ke atas itu dia hampir bersamaan kayak pinang, jagung, kelapa. Itu kan dia sama. Nah, itulah ciri-ciri tumbuh-tumbuhan yang tidak memiliki meristem sekunder tadi. Kalau dia yang memiliki meristem sekunder dari bawah ke atas itu dia makin besar, bawah ke atas makin kecil, tapi dia ada cabang-cabangnya. Kayak misalnya pohon durian, pohon mangga, pohon yang bercabang-cabang lah gitu kan, pohon pinus. Nah, itulah suatu pohon-pohon atau tumbuhan yang memiliki meristem sekunder gitu. Nah, ya. Nah, kita lihat yang berikutnya. Lingkaran tahunan tadi, ya tadi kita bicara lingkaran tahunan. Nah, sudah jadi kalau kita potong tadi misalnya batang dikotil berkau itu, maka ada garis-garis lah lingkaran tahunan itu. Nah, jadi lingkaran tahunan itu kalau kita buka misalnya ini adalah silem apa namanya? Silem primer. Kalau silem primer sebelah dalam ya. Silem primer, udah ini silem primernya. Baru ini adalah silem sekundernya sebelah luarnya. Nah, sudah. Jadi dia sebelah dalam silem primer, sebelah luar silem sekunder, di tengahnya itu baru ada kambium vaskular tadi, baru ketemu lagi dengan floem sekunder, ya, baru sebelah luar floem sekunder, baru nanti di sini dia ini bagian paling luarnya itu nanti itu ada di sini ada kambium gabus yang jadi kulit, nanti ini kulitnya. Kulit kayu lah istilahnya, itu kan dari kambium gabus dia nanti jadi epidermis mulai. Nah, jadi ya floem sekunder baru bagian paling luarnya nanti namanya floem primer gitu. Jadi floem sekunder, silem sekunder, baru silem primer, baru floem itu bagian paling luarnya kali nantilah floem primer namanya gitu ya. Jadi silem inilah nanti membelah, makin besar dia ya, sehingga terbentuklah nanti silem ke arah dalam dan floem ke arah luar, sehingga nanti terbentuk apa istilahnya perbesaran keluar dan perbesaran ke dalam. Tapi tebal perbesaran ini berbeda karena kandungan air yang tidak sama untuk setiap tahunnya gitu. Nah, ya. Nah, itu dia. Nah, yang berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan gitu ya. Jadi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan itu adalah nanti di sini dia itu ada banyak ya, tapi ada dua secara mengglobal. Satu faktor luar namanya lah faktor daripada eksternal, itu ada nutrisi dan lingkungan, dan juga nanti adalah masih banyak sebenarnya suhu, ada kelembapan, ada pH, ada cahaya, ada udara, tanah, topografi, banyak sih mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan tersebut gitu. Jadi kalau nutrisi itu makanan-makanan yang diperlukan lah, misalnya apakah unsur mikro atau unsur makro, natrium, kalium, magnesium, itu adalah nutrisi yang diperlukan. Kalau lingkungan tadi seperti misalnya kayak cahaya perlu untuk fotosintesis, kelembapan ada atau air perlu untuk transpirasi, perkecambahan, untuk metabolisme gitu kan. Ada udara untuk respirasi, ada misalnya pH untuk mengatur proses daripada pertumbuhan gitu kan. Ada topografi, relief ya, tinggi rendahnya. Suatu daerah juga mempengaruhi pertumbuhan karena ada yang cocok untuk dataran tinggi, ada yang cocok untuk dataran rendah gitu. Itulah merupakan faktor lingkungan gitu ya. Jadi ada dua ya, nutrisi makanan yang diperlukan apakah unsur makro atau unsur mikro, dan faktor lingkungan juga mempengaruhi, dan faktor dalam adalah faktor dari dalam tubuh itu sendiri gitu ya. Jadi yang membuat dia bertumbuh. Nah, jadi itu ada namanya sifat genetik dan faktor itu adalah sifat genetik, gen dan hormon. Jadi kalau gen itu adalah sifat susunan basa nitrogen yang terdapat di dalam daripada gen setiap tumbuhan tersebut gitu. Karena nanti setiap gen itu nanti kita pelajari waktu substansi genetika, di dalam gen itu nanti di situ ada basa nitrogen, apakah sitosin, urasil, itu kan itu ada di sana, nanti di sana guanin gitu kan, ada di sana basa nitrogen itu. Basa nitrogen itu nanti urutannya itu berbeda. Jadi dalam kromosom itu ada gen-gen di sana, ada basa nitrogen di sana yang urutan itu tidak sama, sehingga kalau urutan yang tidak sama dia akan memunculkan sifat yang berbeda. Jadi mungkin ada yang daunnya agak lebar sekali, ada yang tidak terlalu lebar, ada yang warnanya kuning, ada yang tidak kuning sekali, ada yang bunga merah, ada bunga putih, ada yang rasa manis, rasa asam, macamlah bentuk buah yang kisut, ada yang batang tinggi,
tumbuh dengan baik, ada yang batang kerdil, itu termasuk dipengaruhi oleh faktor gen. Jadi perbedaan itulah faktor-faktor gen yang terdapat pada selnya itu yang berbeda, di mana gen itu memiliki basa nitrogen yang berbeda plus dengan urutan basa nitrogennya juga yang berbeda, sehingga memunculkan sifat yang berbeda pada tumbuhan tersebut, seperti itu ya. Nah, baru yang kedua adalah faktor daripada hormon. Nah, jadi kalau hormon ini dia yang membantu proses pertumbuhan dan perkembangan, faktor pemicu. Jadi ada hormon pada tumbuhan itu ada auksin, sitokinin, asam absisat, giberelin, dan etilen. Nah, gitu. Nah, jadi tadi sudah kita lihat di sini tadi ya. Nah, supaya nggak berulang masuk Ibu, faktor internal tadi itu genetik dan hormon, senyawa kimia yang terdapat pada makhluk hidup yang mempengaruhi reproduksi, metabolisme, serta pertumbuhan dan perkembangannya. Misalnya tadi nutrisi, makan makanan yang untuk fotosintesis yang dari dalam tanah, lingkungan itu seperti suhu udara, cahaya, dan kelembapan. Nah, di sini kita lihat faktor daripada hormonnya. Jadi hormon itu ada hormon auksin. Jadi hormon auksin itu banyak fungsinya. Misalnya adalah di sini dia berfungsi untuk meningkatkan perkembangan bunga dan buah. Ini hormon pertumbuhannya. Membentukkan buah partenokarpi, buah tanpa biji, nggak ada bijinya kayak semangka ya. Menghambat pertumbuhan tunas ke samping lateral, tapi memicu pertumbuhan tunas tunas ke atas atau namanya tunas apikal. Dan juga fungsi yang lain merangsang proses yang namanya etulasi. Etulasi itu pertumbuhan tinggi, ya tinggi di daerah yang kurang cahaya. Karena auksin ini kalau kena cahaya dia terurai, dia rusak, dia nggak bisa kena cahaya. Jadi kalau tumbuhan di dekat yang di daerah yang kurang cahaya, maka auksin itu sangat aktif melakukan proses pemanjangan. Kalau nanti kalian perhatikan, ada suatu tumbuhan di daerah yang kurang cahaya, itu akan pertumbuhan tingginya sangat cepat dibanding dengan ada suatu tanaman diletakkan di daerah yang kena cahaya gitu. Tapi kalaupun dia pertumbuhan tingginya cepat di daerah yang kurang cahaya, itu bukan pertumbuhan yang sehat gitu, karena dia hanya tinggi tapi kandungan nutrisinya itu tidak kuat gitu, tidak banyak gitu. Jadi dia hanya tinggi tapi tidak kokoh batangnya, lembek gitu. Itu namanya pertumbuhan etulasi. Biasanya daunnya kecil-kecil dan cenderung agak kuning-kuningan, tidak warna hijau gitu. Itu adalah karena yang namanya auksinnya bekerja dengan giat untuk melakukan proses pemanjangan. Jadi fungsinya bisa juga untuk merangsang pemanjangan batang gitu ya. Itu adalah fungsi daripada auksin ya. Nah, hormon sitokin ini juga hormon pertumbuhan ya. Hormon pertumbuhan sama dengan auksin hormon pertumbuhan, tapi ada juga perbedaannya. Jadi merangsang pembelahan sel. Berarti untuk kalau terjadi pembelahan sel maka terjadi proses pertambahan besar dan pertambahan tinggi. Itulah namanya bertumbuh ya. Memperkecil dominansi afikal karena dia atau menghambat dominansi afikal. Kalau tadi sitokinin auksin merangsang tunas ke atas, tunas apikal. Kalau sitokinin itu merangsang tunas lateral, tunas ke samping. Jadi dia ke samping gitu, percambangan gitulah. Itu fungsi daripada si sitokinin ini. Mengatur pembentukan bunga dan buah gitu. Jadi pembentukan bunga dan buah. Jadi sama juga pembentukan pertumbuhan dan bunga. Jadi makanya dia juga termasuk hormon yang merangsang proses pembentukan gitu ya, pembentukan bagian organ daripada tumbuhan atau hormon pertumbuhan. Dan ini juga bisa dipakai untuk pembentukan yang namanya apa istilahnya bonsai. Jadi membentuk bonsai tanaman yang dikeringkan itu juga itu bisa dibantu dengan adanya yang namanya hormon sitokinin gitu ya. Yang berikutnya adalah giberelin. Jadi kalau giberelin ini adalah berfungsi juga hormon pertumbuhan sama dengan sitokinin dan auksin tadi, tapi ada juga perbedaannya, ada persamaannya. Sama-sama hormon pertumbuhan gitu ya. Nah, jadi mempengaruhi pemanjangan dan pembelahan sel kan sama dengan auksin tadi ya. Pemanjangan tinggi gitu ya, pembelahan sel tumbuh. Menghambat pembentukan biji atau partenokarpi tadi, buah tanpa biji itu maksudnya. Baru merangsang perbungaan supaya cepat berbunga gitu ya kan, supaya berbunga. Itulah giberelin, tugas si hormon giberelin menghilangkan dormansi pada biji karena dia berfungsi merangsang perkecambahan. Jadi dia menghambat dormansi, menghambat istirahat. Kalau istirahat kan tidak berkecambah gitu. Ini merangsang perkecambahan. Jadi menghambat dormansi biji atau namanya merangsang proses perkecambahan gitu. Dan satu lagi fungsinya adalah untuk pertumbuhan raksasa. Jadi misalnya ada tumbuhan itu yang ukurannya abnormal. Misalnya kita lihat misalnya buah mangga ukurannya mungkin satu bisa 0,5 kilo gitu. Atau ada semangka yang satu
ukurannya mungkin 5 kilo gitu. Itu normal, itulah karena kelebihan daripada hormon Gibran yang menyebabkan dia bertumbuh secara normal ya, tidak biasanya. Nah, baru ada hormon asam absisat. Nah, ini menghambat pertumbuhan. Jadi dia menghambat pembelahan sel, menghambat pemanjangan atau menghambat proses pertumbuhan. Jadi dia menghambat pertumbuhan. Nah, baru menyebabkan dormansi bila kondisi lingkungan buruk. Jadi merangsang istirahat biji. Jadi kalau kurang air kan nggak mungkin nanti bisa bertumbuh kan, susah. Jadi nggak usah berkecambah, istirahat aja bijinya gitu. Jadi menghambat proses perkecambahan boleh ya, menghambat pembelahan, menghambat perkecambahan, kan menghambat pertumbuhan sih sebenarnya itu semuanya. Merangsang penutupan stomata pada musim kering, yaitu juga. Jadi artinya adalah kalau musim kering nggak usahlah banyak air dikeluarkan karena stomata itu banyak di daun gitu. Jadi supaya jangan banyak penguapan atau transpirasi, lebih baik digugurkan saja. Itu adalah fungsi daripada sama sifat pengguguran daun ya. Nah, kita lanjut. Nah, ini adalah etilen, hormon etilen. Jadi kalau etilen itu membantu proses pematangan buah supaya buah cepat matang. Nah, gitu dia. Ya, jadi itu fungsi daripada etilen. Nah, merangsang penguningan daun, pembusukan buah itu juga termasuk ya. Nah, asam traumalin ini merupakan asam hormon yang berfungsi untuk regenerasi sel di daerah yang luka gitu, penutupan luka. Jadi kalau misalnya tumbuhan itu mengeluarkan getah berarti itulah mengalami proses perlukaan. Jadi penutupan itu dilakukan di sana regenerasi sel yang dibantu oleh adanya suatu hormon yang namanya asam traumalin gitu ya. Baru ada kalin, hormon kalin. Jadi hormon kalin ini adalah hormon yang merangsang pertumbuhan organ pada tanaman gitu. Jadi dia hormonnya itu berbanyak jenis, ada beberapa jenis sesuai dengan bagian apa yang dia rangsang untuk bertumbuh. Misalnya dari jukalin merangsang pertumbuhan akar, kaulokalin pertumbuhan batang, ada pilokalin itu pertumbuhan daun, ada rizokalin, pilokalin itu daun, kaulokalin batang, antokalin ya bunga. Jadi merangsang pertumbuhan bunga. Jadi dia tergantung daripada jenis organ apa yang dia rangsang bertumbuh, maka beda nama hormonnya ya. Oke, Bu rasa itu sajalah dulu mengenai ini ya. Yang paling penting adalah jenis pertumbuhan itu diingat, pertumbuhan primer sekunder itu seperti apa, dan fungsi daripada hormon-hormon itu silakan juga diingat ya. Nah, Ibu rasa sampai di sini saja. Kalau ada yang kurang paham tetap boleh ditanya langsung, silahkan, dan tetap semangat, tetap belajar, dan tetap jaga kesehatan. Oke, sampai di sini saja dulu Bu Rasa. Terima kasih dan selamat pagi untuk anak-anak Ibu semuanya ya.